Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Rekayasa Perangkat Lunak dari jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan membahas SRS dari Perancangan Sistem IPUSNAS Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Baiklah Pak, di sini progres kami sudah mulai mengerjakan dari bagian 1 sampai 4, di mana satu ini ada pendahuluan. Di sini memperkenalkan apa itu IPUSNAS sebagai perpustakaan digital dari Indonesia. Selain itu ada juga tujuan penulisan dokumen yang bertujuan untuk memberikan penjelasan secara sistematis dan terstruktur mengenai perancangan sistem aplikasi IPUSNAS, khususnya dalam bentuk pemodelan menggunakan UML. Dokumen ini disusun untuk membantu pengguna, pengembang, maupun pemangku kepentingan lainnya dalam memahami bagaimana sistem IPUSNAS akan dirancang, berfungsi, dan berinteraksi dengan pengguna maupun komponen sistem lainnya. Melalui pemodelan UML, seluruh aspek fungsional dan non-fungsional dari sistem dapat digambarkan dengan lebih jelas dan logis, sehingga mempermudah proses komunikasi, evaluasi, serta pengembangan sistem di tahap berikutnya. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya menjadi acuan teknis dalam proses pembangunan aplikasi, tetapi juga sebagai bentuk dokumentasi yang mendukung keberlanjutan sistem di masa mendatang. Adapun audien yang dituju dan pembaca yang disarankan. Dokumen ini ditujukan kepada dosen pembimbing mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak pada program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari pemenuhan tugas akhir proyek pengembangan perangkat lunak dalam konteks akademik, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak dan merancang sistem informasi berbasis aplikasi. Selain ditujukan kepada dosen pembimbing, dokumen ini juga disarankan untuk dibaca oleh mahasiswa lain yang mengambil mata kuliah RPL sebagai referensi dalam memahami proses perancangan sistem menggunakan pendekatan UML. Dokumen ini juga dapat digunakan oleh pihak pengembang aplikasi, analisis sistem, ataupun yang terlibat dalam proses perancangan dan pengembangan perangkat lunak berbasis mobile, khususnya yang memiliki ketertarikan terhadap digitalisasi layanan perpustakaan seperti IPUSNAS. Adapun batasan produk ini dirancang khusus untuk masyarakat umum dan pengguna terdaftar di lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku digital secara daring, dengan tujuan untuk menunjang proses akses informasi dan literasi digital di Indonesia. Sebagai platform perpustakaan digital, IPUSNAS hanya menyediakan akses ke koleksi buku telah terverifikasi dan disesuaikan dengan kebijakan peminjaman yang berlaku, dengan pembatasan terkait jumlah buku yang dapat dipinjam dalam periode tertentu. Aplikasi ini tidak mencakup peminjaman buku fisik atau layanan perpustakaan konvensional, dan hanya dapat diakses melalui perangkat yang mendukung aplikasi mobile atau akses web yang ditentukan. Adapun definisi dan istilah seperti SRS, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, library itu perpustakaan digital, sedangkan UML yaitu desain sistem perangkat lunak secara visual. Ada IPUSNAS, aplikasi perpustakaan digital yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Adapun di bagian referensi, kami mencantumkan beberapa referensi dalam mengerjakan SRS ini. Dan mungkin Pak nanti ini akan ada penambahannya lagi. Udah. Sekian dari saya berikan kepada Delvia untuk melanjutkan. Silakan Delvia. Oke, yang kedua itu ada tentang deskripsi keseluruhan. Yang pertama, deskripsi tentang produk. Jadi, aplikasi IPUSNAS ini adalah sebuah aplikasi perpustakaan digital berbasis web dan mobile yang dikembangkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mendistribusikan koleksi buku dalam format digital kepada pengguna secara daring melalui jaringan internet. Dengan menggunakan protokol elektronik, IPUSNAS dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk mengakses berbagai sumber daya informasi dan bahan bacaan tanpa harus mengunjungi perpustakaan tersebut.
Aplikasi ini tidak hanya menyediakan koleksi buku digital saja, tetapi menyertakan fitur peminjaman dan pengembalian buku secara otomatis. Dengan adanya aplikasi ini, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dapat mengoptimalkan distribusi pengetahuan dan literasi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas informasi, serta mendukung upaya pemerintah dalam memperluas layanan perpustakaan digital bagi masyarakat, terutama pelajar dan mahasiswa. Yang kedua itu ada fungsi produk. Yang pertama, kemudahan pencarian buku. Pengguna dapat dengan mudah mencari buku yang ingin dipinjami tanpa harus mengecek posisi buku tersebut secara manual. Yang kedua, pengecekan ketersediaan buku. Pengguna dapat memeriksa status ketersediaan buku secara real time, memastikan apakah buku yang sedang dicari itu tersedia atau tidak. Yang ketiga, pengolahan peminjaman yang efisien. Admin dapat mengelola data peminjaman buku dengan lebih efisien. Proses ini mencatat peminjaman dan mengembalikan dilakukan secara otomatis tanpa mengurangi waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, akses yang mudah dan fleksibel. Pengguna dapat mengakses aplikasi dari berbagai perangkat, web atau mobile. Terakhir, eh, pemberitahuan dan pengingat otomatis. Sistem ini memberi pemberitahuan otomatis kepada pengguna mengenai status peminjaman dan batas waktu pengembalian buku. Yang ketiga itu ada pengolahan karakteristik pengguna. Jadi untuk tabel yang pertama ini karakteristik pengguna. Untuk kategorinya itu ada pengguna, fungsinya yang pertama registrasi pengguna. Hak akses ke aplikasi itu akses ke halaman Regis. Kemampuan yang harus dimiliki itu mengisi formulir pendaftaran. Dan seterusnya bisa dilihat sampai scroll lagi sampai logout admin. Yang keempat itu ada lingkungan operasi. Jadi perangkat lunak yang dibutuhkan untuk aplikasi IPUSNAS ini yaitu sistem operasi, di mana aplikasi IPUSNAS dapat berjalan pada sistem operasi Windows XP atau yang terbaru deh, serta sistem operasi berbasis Linux atau macOS. Yang kedua itu ada web server. Jadi aplikasi ini menggunakan Apache sebagai web server untuk menjalankan aplikasi berbasis web. Yang ketiga ada database, di mana data aplikasi ini disimpan menggunakan MariaDB atau MySQL yang berjalan pada XMPP, menyediakan platform server yang lengkap dan mudah digunakan untuk pengembangan aplikasi. Selanjutnya itu ada bahasa pemrograman. Aplikasi ini dibangun menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman utama untuk mengembangkan web dinamis dan interaktif. Yang terakhir itu browser. Jadi aplikasi IPUSNAS ini dapat diakses melalui browser yang mendukung HTML dan lebih diutamakan mendukung HTML5. Yang kelima itu ada batas desain dan implementasi. Jadi aplikasi IPUSNAS ini hanya dapat diakses oleh pengguna yang terdaftar, yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, seperti mahasiswa, dosen, peneliti, masyarakat umum yang memiliki hak akses sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Implementasi aplikasi IPUSNAS ini terbatas pada pengguna yang memiliki akun aktif dan sah di Perpustakaan Nasional, yang dapat digunakan untuk meminjam buku digital, mengakses koleksi literasi, serta menggunakan fitur-fitur lain yang tersedia dalam aplikasi. Selanjutnya itu ada aplikasi ini diharapkan berjalan optimal pada platform berbasis web dan hanya dapat diakses melalui perangkat yang mendukung browser modern dengan koneksi internet yang stabil.
Yang terakhir itu ada fitur peminjaman buku dan pengolahan data yang hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang telah terdaftar dan terverifikasi, sehingga tidak terbuka untuk mengakses bebas oleh semua pihak. Keenam itu ada dokumentasi pengguna. Jadi, Ispusnas ini adalah aplikasi perpustakaan digital yang memungkinkan pengguna meminjam dan membaca buku secara gratis dan legal melalui perangkat Android atau web lainnya. Eh, ada untuk user manual Ispusnas itu ada instalasi aplikasi yaitu Android atau iOS untuk mengunduh Ispusnas dari Play Store. Di situ tersedia juga web aksesnya. Yang kedua itu registrasi dan login. Ini untuk buat akun baru dengan email atau media sosial. Gunanya itu guna fitur lupa kata sandi jika tidak dapat login. Yang ketiga itu pencarian dan peminjaman buku. Gunakan kolom pencarian untuk menemukan buku, klik buku lalu tekan pinjam. Maka buku akan otomatis masuk ke rak buku. Yang keempat itu membaca buku. Buka buku dari rak buku bisa dibaca secara online ataupun offline. Gunakan fitur Judul-judulnya aja deh, sebagai kayak membaca ada buku, kembalikan buku. yang kelima itu ada pengembalian buku. Keenam itu ada fitur tambahan seperti memberi ulasan dan rating. Yang ketujuh itu ada bantuan dan dukungan. Itu tuh untuk jika ada yang bermasalah sih dari webnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Erlangga. Oke, yang keempat ada functional requirement. Yang pertama, melakukan registrasi pengguna baru. Pengguna dapat melakukan pendaftaran akun baru. Kedua, pengguna dapat melakukan login pada aplikasi sebagai pengguna. Yang ketiga, pengguna dapat menampilkan daftar buku berdasarkan input pencarian. Yang keempat, pengguna dapat melakukan proses peminjaman buku digital. Kelima, pengguna melakukan pembukaan dan pembacaan buku digital. Keenam, pengguna memberikan ulasan dan penilaian terhadap buku yang telah dipinjam. Ketujuh, pengguna dapat menampilkan riwayat transaksi peminjaman bukunya. Kedelapan, pengguna dapat melakukan proses keluar dari sesi pengguna. Untuk yang kesembilan, admin dapat melakukan pendaftaran akun baru. Kesepuluh, admin dapat melakukan login pada aplikasi sebagai admin. 11, admin dapat menambahkan data koleksi buku baru. 12, admin dapat melakukan pengeditan atau update data akun pada pengguna. 13, admin dapat melakukan penonaktifan akun pengguna. 14, admin dapat melakukan reset password akun pengguna. Dan yang terakhir, admin dapat melakukan proses keluar dari sesi admin. Baiklah, ini kami lampirkan use case diagram yang merupakan cerminan dari functional requirement tadi. Oke Pak, untuk progres kelompok 4 sendiri sampai use case-nya saja. Saya kembalikan kepada rekan saya, Nurul. Baik, Pak. Untuk kelompok 4 sendiri, progres satunya itu baru sampai 4.1, yaitu use case diagram. Baik, sekian dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.